Da 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 da. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zelin. Saya yang akan menjadi bu guru kalian hari ini ya. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. KM, silakan berdoa. Amin. Nah, sekarang kalian lihat ya teman kanan kirinya. Apakah ada bangku kosong? Tidak ya. Semua teman kita masuk pada hari ini. Nah, sekarang kita berdiri yuk. Ya, kita berdiri, kita rapikan seragam kita. Ya, rapikan ya. Ini kerahnya rapikan ya, rambutnya rapikan. Lalu kita lihat di kolong-kolong meja kita, apakah ada sampah yang tertinggal. Dan jika ada sampah yang tertinggal, diambil ya, lalu dibuang ke tempat sampah. Sudah? Ya, nah, tapi sepertinya ibu lihat meja kalian belum ada bukunya ya. Ayo coba dikeluarin ya buku dan alat tulisnya nih, seperti ibu ya. Di meja ibu sudah ada buku dan sudah ada spidol untuk mengajari kalian. Yuk keluarkan dulu buku dan alat tulisnya. Hari ini kita akan pelajari tema ke-9, yaitu benda di sekitar kita dengan subtema 3, yaitu manusia dan benda di lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini tuh ada 6. Yang pertama, kita jadi tahu apa sih iklan itu. Lalu yang kedua, kita bisa menyebutkan isi dari sebuah iklan itu apa aja isinya. Lalu yang ketiga, berdasarkan isinya, kita akan dapat membedakan yang mana iklan yang A, yang mana iklan yang B. Keempat adalah, kita bisa membuat iklan secara sederhana. Yang kelima, kita dapat mempresentasikan iklan kita di depan teman-teman kita. Dan terakhir adalah, kita dapat melatih cara berbicara kita di depan kelas. Ya, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi, pembelajaran kita itu akan seru sekali hari ini karena kita akan menonton iklan, lalu kita akan menyebutkan isi iklan itu apa saja. Setelah itu, kita akan membuat iklan dan kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Sebelum ibu mulai pembelajarannya pada hari ini, ibu nanya dulu ya. Sebelum kalian sekolah tadi kalian ngapain aja? Iya, ada yang tidur ya. Kalau sekarang masih ada yang ngantuk nggak? Masih? Siapa yang ngantuk? Wah, banyak ya. Untuk anak-anak yang ngantuk, ibu beri waktu ya ke kamar mandi untuk cuci muka atau kalian dapat minum air minum kalian ya supaya segar. Silakan. Sudah? Iya, sudah duduk lagi ya anak-anak. Nah, lanjut pertanyaan yang tadi ya. Sebelum kalian ke sekolah, ada yang nonton TV nggak? Banyak ya. Nonton apa sih biasanya kalau di TV? Nonton kartun. Contoh kartunnya coba sebutin dulu. Coba Lala nonton apa? Iya, nonton Klaxon. Lalu Lili nonton Dora. Lulu nonton SpongeBob. Seru banget ya kartun-kartun kita sebelum berangkat sekolah. Nah, nonton kartun itu boleh apa enggak sih, Bu? Boleh ya, nonton kartun itu boleh, tetapi hanya dijadikan sebagai hiburan, bukan kewajiban ya. Ingat sebagai apa? Hiburan, mengerti? Coba sekarang ibu nanya, kalau kalian nonton kartun itu suka ada kayak jedanya gitu enggak? Suka ya, sering ya. Apa sih itu namanya? Ada yang tahu? Tulis tangan. Iya, namanya iklan. Nah, iklan itu apa sih? Ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Belum ya. Jadi, anak-anak, iklan itu biasanya ada di jeda sebuah kartun ya. Pengertian iklan sendiri adalah berita atau pesan yang disampaikan untuk membujuk orang agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Coba kita ucapkan bersama-sama. Iklan adalah berita atau pesan yang disampaikan untuk membujuk orang agar tertarik dengan produk yang disampaikan. Iya, kita kan udah tahu nih tadi tuh apa itu iklan. Coba sekarang ibu nanya, ada yang pernah nonton iklan nggak? Pasti ya, kita sering nonton iklan. Coba sebutin coba jenis-jenisnya. Coba Lele sebutkan jenis-jenis iklan atau iklan apa yang telah kamu tonton. Wah, banyak ya. Iya, apa aja Lele tadi? Iklan deterjen, terus iklan susu, terus iklan baju, terus iklan
kue, terus iklan rumah. Iya, baik Lele. Nah, sekarang Ibu mau nunjukin kalian nih iklan. Kita tonton dulu ya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya memang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Nah, Ibu ada iklan kedua nih. Tonton ya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, sekarang Ibu punya iklan ketiga ya. Mungkin banyak sekali dari kita yang sering bertanya-tanya kenapa harus mencuci tangan dan apa sih gunanya mencuci tangan. Tiap saat kita banyak melakukan aktivitas yang melibatkan tangan kita. Tangan langsung bersentuhan dengan benda-benda kotor. Benda-benda tersebut ada di sekitar kita, misalnya ponsel, uang, handuk, ataupun remote. Darlington dari Komisi Kesehatan New York menyatakan ada 135.000 bakteri dalam uang. Bayangkan jika kita tidak mencuci tangan. Penyakit yang bisa timbul antara lain gangguan pencernaan, ispa, dan infeksi mata. Cuci tangan merupakan salah satu cara untuk memutus masuknya bakteri ke dalam tubuh. Cara cuci tangan antara lain bisa dengan air, tisu basah, hand sanitizer, dan yang pasti adalah dengan sabun. Dan PBB memutuskan tanggal 15 Oktober menjadi hari cuci tangan sedunia. Jadi, mulai hari ini, mulailah kebiasaan mencuci tangan. Sehat dengan mencuci tangan. Dari dua iklan tadi, ada yang tahu nggak bedanya apa? Siapa yang mau jawab? Oh, coba Lolo jawab. Apa sih beda iklan pertama dan kedua dengan iklan ketiga? Iya, benar ya. Kalau iklan pertama dan kedua itu adalah tentang iklan penawaran produk. Yaitu apa produknya? Sprite. Sedangkan yang ketiga adalah iklan, benar ya, iklan cara kita mencuci tangan. Berarti itu masuknya ke iklan layanan masyarakat. Nah, berdasarkan isinya berarti iklan dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Ya, iklan penawaran produk. Lalu yang kedua iklan layanan masyarakat. Benar. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oh, Yaya mau bertanya, silakan Yaya untuk bertanya. Iya, tadi Yaya bertanya, Ibu bagaimana kalau jualannya tuh kayak tukang potong rambut, iklannya apa? Baiklah, pertanyaan Yaya sangat bagus ya. Teman-teman ada yang mau menjawab? Belum ya? Nah, Ibu jelaskan. Jadi, iklan itu kan tadi sudah kita bahas dibagi berdasarkan isinya. Dibagi berdasarkan isinya menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama iklan penawaran produk, lalu yang kedua iklan layanan masyarakat. Nah, selain iklan dibagi berdasarkan isinya, iklan juga dibagi berdasarkan objeknya, yaitu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah iklan menampilkan barang, dan yang kedua adalah iklan menampilkan jasa. Nah, kalau iklan yang menampilkan barang itu seperti apa? Iya, seperti iklan tadi yang tadi Lolo bilang, iklan baju, atau iklan kue, atau iklan makanan ya. Sedangkan yang kedua adalah iklan jasa, yaitu yang menampilkan atau yang menawarkan jasa. Contohnya seperti tadi yang Yaya bilang, potong rambut ya, itu kan menghasilkan jasa. Lalu yang kedua itu ada iklan tahu nggak, perpanjangan SIM. Nah, itu kan juga menampilkan jasa ya kan. Jadi itu juga termasuk ke iklan yang objeknya adalah jasa. Bagaimana Yaya, apakah menjawab pertanyaan kamu? Ya, terima kasih ya Yaya, karena pertanyaan Yaya ilmu kita bertambah lagi. Nah, sekarang Ibu mau kelas kita ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kelas kita ini kan jumlahnya 21 orang nih. Ibu mau kelas kita dibagi menjadi 7 kelompok, yang masing-masing tiap kelompok berisikan 3 anggota. Ibu bagi-bagi ya kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Nah, sekarang Ibu bagikan lagi ya LKPD-nya. Nah, sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Dari atas. Yang pertama ada nama kelompok, nama anggota, tema iklan, dan langkah. Nah, kalian isi ya nama kelompok kalian maunya apa. Lalu kalian jangan lupa tulis nama
anggotanya. Apa yang pertama? Pilihlah tema iklan yang akan ditampilkan. Nah, tema iklan yang akan ditampilkan, kalian mau buat tema apa? Coba tunjuk tangan yang mau berpendapat. Ya, silakan Lala. Oh, Lala bilang temanya makanan. Nah, coba sekarang, itu Tata mau ya. Oh, Lala maunya sekolah. Nah, karena ada 2 pilihan, bagaimana kalau kita voting? Ya, coba tunjuk tangan yang mau makanan. Ya, coba tunjuk tangan yang mau sekolah. Ya, jadi tema kita pada iklan kali ini yaitu makanan ya. Kedua, diskusikan kerangka iklan atau ide-ide yang ingin dikembangkan secara singkat. Tadi kan kita sudah menentukan tema ya. Tema kita apa? Ya, tentang makanan. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman kalian kerangka-kerangka atau teks-teks yang mau kalian masukkan ke iklan itu apa, ditulis di kolom sebelah kiri. Nah, terus yang ketiga, langkah ketiga, bersama teman sekelompok dan guru ke perpustakaan untuk menggunakan komputer perpustakaan, di mana di sana kalian akan melihat beberapa iklan yang bisa dijadikan referensi. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan langkah kedua apa tadi? Membuat ide-ide awal. Nah, nanti setelah itu kita akan ke perpustakaan. Buat apa ke perpustakaan? Untuk melihat ya referensi iklan yang ada di internet. Bagaimana, seru kan? Ya, lalu yang langkah keempat, diskusikan teks iklan dengan teman sekelompokmu. Setelah kita dari perpustakaan, nanti akan diberikan waktu untuk berdiskusi ya. Lalu yang kelima, tampilkan iklanmu di depan kelas setelah tadi kalian berdiskusi. Nah, teksnya itu akan kalian tulis di kolom sebelah kanan. Baru yang kelima, kalian akan menampilkan iklan kalian di depan kelas. Bagaimana, mengerti? Ya, tadi kan kita sudah membaca LKPD kita. Sekarang kita kerjakan ya. Tadi kan langkah 1 udah nih, tema kita apa, tentang makanan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan langkah kedua, yaitu apa tadi? Menuliskan ide-ide sementara ke dalam kolom sebelah kiri. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit. Bagaimana? Nah, setelah itu kita akan ke perpustakaan. Ya, silakan 10 menit dimulai. Sudah 10 menit, sudah selesai semua? Ya, baiklah. Ayo kita ke perpustakaan untuk mengakses internet ya. Nanti di perpustakaan tidak boleh berebut komputer karena satu kelompok mendapatkan satu komputer ya. Nanti misalnya komputer pertama digunakan oleh kelompok pertama sampai komputer ke-7 digunakan oleh kelompok ke-7. Sekarang kita keluar dengan perlahan ya. Silakan kelompok 1 dan kedua, 3 dan 4, 5, 6 dan 7 keluar ya. Nah, sekarang kita sudah di perpustakaan. Jangan berisik ya, karena kita tidak boleh mengganggu kelas sebelah. Di perpustakaan Ibu akan memberi waktu 10 menit supaya kalian mengakses iklan-iklan yang akan kalian jadikan referensi. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita balik lagi yuk ke kelas. Bagaimana di perpustakaan? Sudah mendapatkan referensi untuk iklan-iklan kalian? Bagus. Nah, sekarang dilanjut ke langkah keempat. Tadi langkah keempat apa? Menuliskan ide-idenya yang sudah matang ke kolom sebelah kanan. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Kayaknya sudah pada berisik nih, apakah sudah selesai semua? Iya, nah kita kan mau menampilkan nih. Sudah pada latihan belum? Belum? Baiklah, sekarang latihan dulu ya. Bagaimana? Mau latihan dulu? Baiklah, Ibu kasih waktu untuk latihan ya, silakan. Sekarang sudah latihannya? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau yang maju kelompok 7. Ibu nggak mau dari kelompok 1, Ibu mau kelompok 7. Silakan kelompok 7 maju ke depan dan memperagakan hasil iklannya. Kelompok 7. Bagaimana hasil kelompok 7? Bagus nggak? Bagus ya. Kalian jadi pengen beli wafer yang diiklankan oleh kelompok 7? Iya, tepuk tangan dong. Berarti iklan kelompok 7 berhasil. Yeay. Bagus-bagus ya iklan dari kelas kita. Tepuk tangan untuk kita semua.
Seru-seru nggak pembelajaran hari ini? Seru ya, karena tadi kita ke perpustakaan. Nah, sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya dan duduk pada tempat masing-masing ya. Untuk pembelajaran kedua, Ibu mau membagi kelas kita menjadi 2 kubu sama besar. Kubu kanan dan kubu kiri. Nah, coba kubu kanan itu namanya kubu TV. Kubu kiri kubu YouTube. Nah, Ibu mau mengangkat topik di mana kalian akan berdebat. Nah, debatnya itu gampang kok. Pertanyaannya cuma satu. Iklan lebih baik ditayangkan di TV atau di YouTube? Silakan setiap tim masing-masing membuat pernyataannya ya. Sudah? Nah, coba sekarang dari tim TV. Silakan kalian menyebutkan pernyataan pertama kalian. Bagus ya. Selanjutnya tim YouTube. Silakan tim YouTube menyebutkan pernyataan pertamanya. Ya, bagus. Hebat-hebat ya kita semua. Kalian sudah berdebat dengan sangat baik. Kalian sudah berdebat dengan kosakata dan pemilihan kata yang baik, lalu tidak ada yang emosi, dan diskusi berjalan dengan ramai. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan apa? Ya, kedua media tersebut baik dalam mengiklankan produk, tergantung dari target dan apa yang diiklankan. Benar sekali. Sebelum pulang, Ibu mau memberikan soal dulu ke kalian. Ini adalah soal evaluasi. Soalnya gampang kok, cuma sedikit. Nah, kalian tinggal kerjakan masing-masing ya. Ingat, masing-masing. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Silakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, sekarang kita bahas satu persatu yuk. Sudah, sekarang kita bahas ya dari nomor 1. Jelaskan pengertian iklan dengan kata-katamu sendiri. Tadi iklan apa pengertiannya? Berita atau pesan yang digunakan untuk menarik perhatian seseorang agar membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut. Baik, selanjutnya nomor 2. Sebutkan 3 hal yang dapat ditingkatkan dari iklan yang kalian buat oleh kelompokmu. Coba apa tadi misalnya? Iya, benar. Misalnya suaranya perlu diperbesar. Lalu, lebih baik kalau misalnya kita pakai baju yang lebih sesuai dengan iklan, atau kita menggunakan properti atau background iklan kita ditambahkan sesuatu. Iya, baik. Lalu yang ketiga, sebutkan 4 hal yang dapat dibanggakan dari iklan yang dibuat oleh kelompokmu. Coba, siapa? Coba Lala sebutin. Iya, walaupun tadi kita cuma buatnya sebentar, iklannya sudah bagus ya. Iya, ada lagi? Betul, misalnya suara aku sudah cocok menjadi pengisi iklan, atau aku cocok menjadi model iklan ya. Nah, sekarang soal evaluasi yang sudah dikerjakan dikumpulkan kembali ya. Tadi seharian ini kita ngapain sih? Ya, yang pertama nonton iklan, lalu yang kedua buat iklan, lalu yang ketiga kita ke perpus ya tadi untuk menyaksikan referensi iklan. Lalu yang keempat, tadi kita sudah menampilkan iklan yang kita buat. Lalu yang terakhir kita melakukan debat. Betul. Kita ulas lagi ya materi hari ini. Tadi iklan itu apa sih? Iya, iklan adalah berita atau pesan yang digunakan untuk menarik orang agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditampilkan. Bisa ulangi kembali? Ya, iklan adalah berita atau pesan yang digunakan untuk membujuk dan mendorong seseorang agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditampilkan. Iya. Tadi kita nonton berapa iklan? 3 iklan. Apa aja coba iklannya? Iya, iklan Sprite, lalu iklan Sprite lagi, lalu iklan mencuci tangan. Betul. Nah, ada bedanya nggak sih mereka itu 2? Ada ya, kalau iklan Sprite tadi tentang Sprite lah. Lalu yang kedua iklan layanan masyarakat tentang mencuci tangan. Nah, dari 2 itu
kita dapat menyimpulkan bahwa iklan dibagi menjadi dua berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan produk, yaitu iklan yang menampilkan sebuah produk. Lalu yang kedua adalah iklan masyarakat, iklan layanan masyarakat yang menampilkan ya tentang informasi. Nah, kalau iklan Sprite itu masuknya kemana? Ke produk atau layanan masyarakat? Iya, masuknya ke produk, sedangkan iklan yang mencuci tangan masuk ke layanan masyarakat. Nah, setelah itu tadi kita juga sudah menjawab pertanyaan Yaya tadi tuh. Ya, tadi tuh Yaya menanyakan, Bu, kalau jasa bagaimana? Ya, berarti iklan dibagi lagi menjadi dua berdasarkan objeknya. Yang pertama iklan barang dan yang kedua iklan jasa. Ya, untuk sekarang pembelajaran Ibu tutup ya. Coba KM-nya, tadi kan sudah membuka pelajaran dengan berdoa, sekarang ditutup lagi ya pembelajarannya. Silakan KM. Amin. Nah, sekarang kalian boleh pulang ya. Pulang dengan hati-hati. Dadah. Da 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 da